Selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Natasha Saimole. Pada pagi ini eh, saya akan membawakan sebuah seminar tentang orang muda. Tapi sebelum itu, apakah saudara-saudara yang ada di rumah dalam keadaan sehat-sehat saja? Ya, semoga dalam pandemi saat ini kita semua tetap dilindungi oleh Tuhan dan tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Maka dari itu, sebelum saya memulaikan seminar saya pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa yang ada di kerajaan sorga, pada saat ini hambamu datang kepadamu untuk membawakan seminar tentang orang muda. Layakkan hambamu agar hambamu dapat berkata-kata sesuai dengan rencanamu Bapa. Berkati kami semua agar kami dapat mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Pada pagi ini seminar saya yaitu berjudul bagaimana kita mendapatkan peran penting dalam menjalani sebuah hubungan. Nah, pada masa ini kita selalu berusaha untuk bagaimana kita dapat mengenal pribadi orang lain. Nah, di sini juga dikatakan bahwa pada masa sekarang dikatakan bahwa kita mengambil atau kita para orang muda pada saat ini membuat keputusan untuk menjalani hubungan dengan lawan jenis ataupun dengan kekasih kita, atau disebut dengan mungkin kita mengambil keputusan untuk pacaran ya. Di sini mereka berkata bahwa pada masa pacaran itu adalah masa persiapan di mana sebelum pernikahan, dan saat itu di mana kita akan berusaha mengenal pribadi seseorang, mengenal kepribadiannya, mengenal juga sifatnya, dan kita mengenal apakah orang itu mengenal dengan sebaik mungkin. Dan di sini itu akan menjadi dasar di mana kita akan melangkah untuk lebih serius lagi dalam menjalin hubungan dengan pasangan kita. Nah, di sini ketika kita berbicara soal pacaran, di sini ternyata ada beberapa ayat Alkitab yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, beberapa contoh apa yang akan kita lakukan dalam menjalani hubungan dengan lawan jenis. Di sini ada 8 langkah. Nah, di sini kita masuk dalam langkah yang pertama, yaitu mencontohi sikap Kristus. Di sini ayat yang saya ambil yaitu yang berbunyi, semoga Allah yang memberikan ketambahan dan penghiburan kepada manusia menolong kalian untuk hidup dengan sejati dan masing-masing dengan sikap Kristus terhadap satu sama lain. Nah, di sini dalam poin yang pertama yaitu dengan mencontohi sikap Kristus, di sini kita mempelajari dengan ayat ini bahwa ditunjukkan kepada kita agar kita dapat menjalani hubungan yang bisa mencontohi teladan Yesus Kristus. Nah, di sini Yesus juga memberikan contoh kepada kita bahwa kita di mana kedua belah pihak tersebut mereka saling menolong satu sama lain dalam kesusahan mereka sendiri. Di sini mereka juga kita juga dapat meneladani Kristus sendiri, di mana artinya kita mengikuti teladan Yesus dengan mengasihi sesama kita. Dan di sini kita dapat memberikan kesempatan dan juga memaafkan kekasih kita ketika dia melakukan kesalahan atau membuat suatu hal yang dapat menyakiti hati kita. Nah, sini kita masuk dalam poin yang kedua, dengan bagaimana cara kita membuat keputusan untuk menjalani hubungan dengan lawan jenis. Di sini poin yang kedua yang saya dapati bahwa mengerti satu sama lain. Nah, di sini ayat Alkitab yang saya ambil dalam Filipi 2 ayat 4. Di sini perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Nah, di sini ayat tersebut mengingatkan kita untuk agar kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Terkadang mungkin kita sebagai manusia mempunyai pemikiran yang positif, tapi ketika dalam suatu hubungan, ketika kita mengambil keputusan untuk menjalani hubungan dengan sesama kita atau dengan pasangan kita,
kita harus mempunyai pemikiran yang positif. Kita harus berpikir, kita harus berpikir juga bahwa pasangan kita mungkin mereka mempunyai cita-cita atau mereka mempunyai kesibukan di luar sana dengan pekerjaan mereka, dengan apapun yang mereka lakukan. Kita harus mensupport mereka. Kita harus tidak boleh hanya mengerti diri kita sendiri, tetapi kita harus mengerti juga kepada pasangan kita dengan keadaan mereka. Terkadang mereka juga merasa kecapean ataupun juga ketika mereka pulang kerja ataupun ada kegiatan yang mereka lakukan, kadang mungkin mereka capek dan mungkin mereka tidak tahu ketika mereka marah kepada kita. Jadi kita harus menjadi pribadi mengikuti teladan Yesus dengan bagaimana cara mengerti orang lain dan jangan mementingkan diri sendiri. Nah, di sini untuk poin yang ketiga yang saya ambil yaitu memiliki kesabaran. Nah, di sini ayat yang saya ambil dalam Amsal 21 ayat 19, yaitu lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Nah, di sini menerangkan atau kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di poin ketiga ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita ketika kita para orang muda mengambil keputusan untuk membangun hubungan dengan sesama kita atau dengan pasangan kita. Kita harus memiliki kesabaran. Nah, terkadang ketika kita memutuskan untuk berada dalam satu hubungan, kita berarti kita memilih untuk mencintai pasangan kita, bukan untuk membencinya. Dan oleh karena itu kita harus menerapkan teladan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, seperti memiliki karakter Kristen yang sejati. Nah, di sini juga kita sebaiknya mempunyai hati yang saling memaafkan, dan mungkin kita bisa mengerti perasaan mereka. Kita juga bisa saling menghargai perasaan mereka, sehingga perasaan atau sehingga pemikiran dan juga dari kesabaran kita untuk pasangan kita juga dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini untuk poin yang keempat, saya mengambil perikop menjaga diri dari hawa nafsu. Nah, di sini ayat yang saya ambil yaitu Roma 13 ayat 3 yang berbunyi, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, di sini dalam menjalani sebuah hubungan dengan lawan jenis ada dua hal yang sangat berbeda, yaitu cinta dan hawa nafsu. Di sini kita jangan terlalu berpikir bahwa cinta dan hawa nafsu adalah hal yang sama. Namun dalam dua hal ini mereka sangat berbeda. Di sini kita tahu bahwa cinta itu adalah suatu kondisi di mana kita mengasihi sesama kita atau pasangan kita tanpa kita harus berpikir bahwa apa yang kita dapatkan, sehingga sedangkan hawa nafsu adalah keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat dan atau yang kita biasa sebut dengan keinginan daging. Nah, itu merupakan kadang dalam kehidupan kita itu adalah bisikan dari setan. Nah, di sini hawa nafsu memiliki beberapa persyaratan yang harus kita penuhi, yaitu dengan tubuh yang indah dan wajah yang menawan. Dan tentunya semua itu akan berjalan ke persinahan. Nah, hal-hal inilah yang harus dihindari, patut dihindari. Dan ketika semuanya itu telah terjadi, seharusnya kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk meminta pengampunan. Nah, di sini untuk poin yang kelima, saya mengambil judul dengan menjaga kekudusan. Di sini ayat yang saya dapatkan yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5 yang berbunyi, pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam kekudusan dan kehormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, untuk
poin yang kelima, yaitu dengan menjaga kekudusan. Di sini pacaran memang merupakan masa di mana kita berusaha untuk mengenal kepribadian seseorang. Tetapi bukan berarti segala sesuatu kita dapat lakukan dengan secara bebas. Tetap ada batasan-batasannya yang harus dijaga, di mana kita harus menghormati dan menghargai pasangan kita, menghargai satu sama lain, dan tidak melakukan perbuatan yang seenak-enaknya yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, dan supaya hidup kita menjadi tenang untuk masa-masa ke depan. Nah, di sini poin yang keenam yang saya ambil yaitu saling berkomunikasi. Nah, di sini ayat yang saya dapatkan yaitu Amos 3 ayat 3 yang berbunyi, "Berjalanlah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji." Nah, di sini untuk perikop yang keenam atau poin yang keenam yaitu saling berkomunikasi. Nah, di sini mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan pasangan kita dalam hubungan. Nah, di sini juga mengajarkan kita untuk pertama-tama kita harus mengutamakan komunikasi kita dengan terlebih dahulu dengan pencipta kita atau dengan Tuhan. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, tentang apa tindakan kita. Nah, setelah kita berkomunikasi dengan Tuhan, setelah itu baru kita memulaikan komunikasi kita dengan pasangan kita. Itu yang lebih baik. Nah, di sini untuk poin yang ketujuh yang saya ambil yaitu menjadi diri sendiri. Di sini ayat yang saya dapatkan yaitu 1 Petrus 3 ayat 4 yang berbunyi, "Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah." Nah, di ayat ini menerangkan bahwa di masa-masa awal PDKT, kita ingin memiliki penampilan yang sangat menawan, penampilan yang sangat ganteng, yang sangat cantik. Namun dalam poin ini kita mendapat kesimpulan bahwa ketika dalam menjalani sebuah hubungan, kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita harus ketika seorang mulai mencintai kita, kita harus menjadi diri kita sendiri dan menghargai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Nah, di sini untuk poin yang terakhir yang saya dapatkan yaitu mengucap syukur. Nah, di sini ayat yang saya dapat dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 5 yang berbunyi, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini." Nah, untuk perikop yang terakhir di sini kita mengerti bahwa arti bersyukur dalam Alkitab mungkin perlu diresapi dan direfleksikan kembali. Ada banyak hal yang patut kita syukuri, termasuk keberadaan pasangan kita. Di sini kita memiliki rasa bersyukur sehingga kita tidak dapat mengalami perselisihan atau permasalahan dalam hubungan kita dari hal-hal kecil, karena kita mensyukuri keberadaan pasangan kita sebagaimana adanya dirinya. Dan di sini kita meminta untuk mengucap syukur dengan keadaan kita, dengan apa yang ada pada kita, dan berusaha untuk menjadi diri sendiri. Nah, saudara-saudaraku, semoga hal-hal yang saya bagikan pada pagi ini tentang cara-cara yang harus kita perhatikan atau yang harus kita lakukan dalam menjalani hubungan dengan sesama kita atau dengan pasangan kita, kiranya menjadi pedoman dan kiranya menjadi panutan perhatian bagi kita semua. Dan kiranya untuk kedepannya kita bisa menjadi pemuda dan pemudi yang lebih teliti untuk menjalani hubungan, terutama membawa Tuhan dalam hubungan kita dengan sesama kita untuk ke depan. Untuk itu, untuk mengakhiri seminar saya pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami di kerajaan sorga, terima kasih tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari seminar tentang mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang muda yang
menerapkan teladan dari Yesus untuk dapat mengasihi dan dapat menerapkan prinsip dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya kami dapat menerapkan semuanya itu dalam kehidupan orang muda. Bapa, sepanjang hari ini dalam aktivitas kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau dapat memimpin kami dalam masa pertumbuhan kami, dalam masa depan kami, pergumulan kami masing-masing. Kiranya semua itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, setiap pergumulan dan apapun yang kami pergumulkan saat ini hanya Engkau yang dapat mengetahuinya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian undur diri dari saya untuk seminar saya pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.